Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahasan kita kaitannya dengan kapasitas produksi. Faktor-faktor yang menentukan kapasitas produksi terdiri dari bahan dasar, kapasitas mesin, tenaga kerja, permintaan, dan faktor produksi yang lain. Tingkat pentingnya penentuan kapasitas produksi itu berbeda-beda. Perusahaan yang memproduksi barang-barang dengan banyak macam akan lebih detail dalam penentuan kapasitas produksi. Penentuan kapasitas produksi bisa melalui metode grafik atau simplex. Khusus untuk yang memproduksi dua macam produk, kita bisa menggunakan metode grafik. Kemudian, dalam pemrograman linier untuk penentuan kapasitas produksi adalah teknik pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara berbagai kepentingan. Linear programming menggunakan model matematis untuk menggambarkan masalah yang hendak dianalisa. Fungsi tujuan merupakan persamaan linier dari variabel tujuan. Nah, misalkan ada perusahaan yang memproduksi dua macam barang, yaitu meja dan kursi, dengan sumber daya yang dimiliki seperti ini. Berikut adalah kapasitas sumber dayanya. Kemudian, perusahaan tersebut kalau memproduksi satu meja akan menghasilkan keuntungan 200, tetapi kalau kursi 150. Maka berapa meja dan kursi yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal? Kemudian, dari soal tadi kita sederhanakan dalam bentuk pertidaksamaan. Fungsi tujuannya menjadi 200 X1 mewakili meja dan 150 X2 mewakili kursi. Fungsi batasannya sebagai berikut untuk kayu sonokeling, kayu jati, kemudian jam kerja mesin, dan fungsi real. X1 meja, X2 kursi adalah real. Kemudian dari pertidaksamaan tadi kita ubah. Ini kita ubah dalam bentuk persamaan untuk bisa menggambarkan dalam bentuk grafik. Sehingga kita ketemu titik 0,60, 30,2 untuk dibuat dalam grafik. Kemudian untuk persamaan yang kayu jati, kita ubah dalam bentuk persamaan sehingga ketemu kalau X-nya 0, X2-nya 50, kalau X2-nya 0, X1-nya 50, seperti ini. Dan yang jam kerja mesin juga kita ubah dalam bentuk persamaan sehingga ketemu kalau X1-nya 0, X2 30, kalau X2 0, X1 90. Kita gambar dalam bentuk grafik. Berikut adalah gambar persamaan untuk kayu untuk kayu sonokeling 30,0 dan 0,60. Kemudian yang kedua untuk kayu jati 50,0 dan 0,50. Yang ketiga untuk jam kerja mesin 90,0 dan 0,90. Kemudian kita uji titik yang layak. Misalkan di sini ada titik 10,10. Kita substitusikan di persamaan ini. Kalau X1 10, X2 10, maka 40 lebih kecil dari 100. Maka ini adalah daerah yang layak atau benar. Atau kita bandingkan di sini. Misalnya ini titik ini ada titik yang angkanya 100,100. Kita substitusikan. X1 100, X2 100. 400 menjadi 400. Apakah lebih kecil dari 100? Tidak kan? Berarti ini daerah yang tidak layak. Nah, daerah yang layak fokus kita. O, A, H, dan G. 0,0, 30,0, kemudian berapa, dan 0,30. Masing-masing titik kita substitusikan, kita uji ke dalam
fungsi tujuan. Kalau titik A 30,0 ketemu keuntungannya 6.000. Titik H itu titik berapa, koma berapa? Kita cari dari menentukan persamaan ini. Persamaan kayu apa ini? Titik H. Ini adalah kayu sono keling dan jam kerja mesin. Kayu sono keling dan jam kerja mesin. Maka kita hitung ini, yang kayu sono keling kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2, maka kita kurangkan menjadi X1 ketemu 12, X2 ketemu 36. Kita substitusikan dalam fungsi tujuan, ketemu keuntungannya 7.200. Sementara untuk titik G 0,30 kita substitusikan, ketemunya juga 4.500. Maka dari sini kita ketemu bahwa titik H adalah titik di mana produksi meja 18, kursi 24, dan keuntungan paling tinggi 7.200. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa perusahaan berproduksi dengan tingkat keuntungan yang paling tinggi adalah di titik H. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.